rasanya kalau ke Purworejo, Jawa Tengah tak bawa oleh-oleh kelanting. Itulah ungkapan orang-orang asal Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah yang berada di perantauan. Seolah-olah kelanting sudah menjadi bukti kalau orang tadi baru saja pulang kampung ke halaman di Purworejo. Setelah sekian lama menjadi makanan oleh-oleh orang perantauan asal Purworejo tadi, lambat laun kelanting tersohor sebagai makanan khas dari kabupaten yang memiliki slogan berirama ini. Lanting khas Purworejo memiliki cita rasa tersendiri yang tidak dimiliki oleh kelanting dari luar daerah. Lanting termasuk dalam salah satu makanan tradisional yang memiliki cita rasa renyah, gurih, dan berbahan dasar ketela pohon atau singkong. Makanan ini sudah ada di Purworejo sejak zaman kerajaan dan sudah menjadi makanan camilan bagi kaum menengah ke bawah. Halo Sobat Kuliner, mau tahu saat ini saya sedang ada di mana? Saat ini saya sedang ada di Desa Bugel, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo. Nah, Desa Bugel adalah sebuah desa yang terkenal sebagai julukan Kampung Kelanting. Mengapa disebut demikian? Karena di desa ini banyak pengrajin makanan camilan kelanting. Mereka membuat kelanting dengan sistem home industry. Jika kalian mengunjungi desa ini, kalian akan melihat beberapa warga yang menjadi pengrajin makanan camilan kelanting. Tidak hanya menjadi camilan, ternyata kelanting merupakan oleh-oleh khas Purworejo. Nah, ingin tahu bagaimana proses cara pembuatannya? Saya akan mengunjungi salah satu pengrajin yang ada di desa ini. Salah satu sentra produksi lanting khas Purworejo adalah di Desa Bugel, Kecamatan Bagelen. Oleh karenanya, banyak orang menyebut Desa Bugel sebagai kampung kelanting. Lanting di sana diproduksi dengan sistem rumahan atau home industry. Salah satu tempat produksi lanting terbesar adalah home industry milik Kasminah. Sedangkan dalam setiap kemasan hasil produksinya berlabelkan Yukas. Memang sejak dahulu, lanting buatan Kasminah ini sangat terkenal. Oleh orang-orang di desanya lebih dikenal dengan sebutan kelanting Yukas. Sehingga Yukas dijadikan sebagai label merek di setiap kemasan lanting hasil produksinya. Oh iya pemirsa, kini lanting Yukas sudah resmi memiliki sertifikat merek dari Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Saat ditemui Bagelen Channel belum lama ini, Kasminah menuturkan bahwa dalam setiap harinya home industry ini mampu menghabiskan 3-5 kuintal singkong. Bahan baku sebanyak itu baru mencukupi permintaan dalam sehari atau 2 hari saja. Jika memasuki Hari Raya Idul Fitri dan akhir tahun, permintaan akan lanting sangat besar. Dalam sehari saja mampu menghabiskan bahan baku singkong 6-7 kuintal. Awal mulanya waktu itu orang tua saya yang buat lanting, tapi lantingnya ya yang pakai tali bambu itu. Setelah itu saya proses, saya bangun, kita juga mencari yang bisa berkualitas. Sedikit demi sedikit saya dalam tahap percobaan, ternyata kita bisa menemukan yang sampai sekarang ini bisa dikenal konsumen. Profesi membuat lanting ini telah digeluti oleh Kasminah sejak tahun 1997. Ternyata hasilnya mampu menghidupi keluarganya dan memberi lapangan pekerjaan kepada orang lain. Malah boleh dibilang untuk saat ini Kasminah telah sukses di bidangnya. Tercatat kini dirinya memiliki 25 karyawan yang membantu memproduksi lanting dalam setiap harinya. Karyawan-karyawan itu bukan orang jauh, melainkan berasal dari tetangga kanan kirinya. Kuncinya menurut Kasminah adalah selalu menjaga mutu. Ya, karena memiliki cita rasa yang khas dan mutu terjaga inilah hingga sekarang pelanggannya semakin banyak. Bisa dipastikan setiap tahunnya pelanggannya pasti bertambah.
Sementara itu, berbicara mengenai cara pengolahannya, Kasmina mengaku sangat sederhana. Pertama-tama, singkong dikupas, kemudian dicuci sampai bersih, baru singkong diparut dengan menggunakan mesin parut. Kemudian diperas airnya atau dipipit. Setelah itu dicampur dengan tepung singkong. Nah, setelah dicampur, kemudian dicetak atau digelintir, baru digoreng hingga matang. Dalam proses penggorengannya, harus menggunakan minyak yang cukup dan nyala api juga harus stabil, agar bisa menghasilkan lanting yang benar-benar renyah dan gurih. Barulah lanting siap dikemas dan didistribusikan ke toko-toko, warung-warung, dan pengecer lainnya. Dikemas dalam 3 kemasan berbeda, mulai dari 350 gram, 250 gram, hingga 200 gram. Nah, bagi teman-teman yang belum pernah mencicipi, ayo coba sekarang, pasti kalian akan ketagihan. Rasanya renyah, gurih, dan rasa enak tenan. Pantas jika lanting ini banyak disukai orang. Iya, lanting konon sangat diburu sebagai oleh-oleh khas Bagelen. Selain para wisatawan, makanan ringan ini juga sering dijadikan oleh-oleh bagi para perantau yang sedang pulang kampung. Nah, sebagai puncak pemesanannya terjadi pada Hari Raya Idul Fitri dan liburan panjang. Saat itu, banyak wisatawan maupun orang Purworejo yang berada di perantauan sedang pulang kampung. Itulah tadi perjalanan saya di Kampung Lanting, Desa Bugel, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo. Nah, belum komplit rasanya loh jika kita ke Purworejo tak menikmati kuliner ini. Sobat kuliner, tak ada salahnya jika kita ke Purworejo mampir dulu ke Desa Bugel. Pasti dijamin tak akan mengecewakan. Saya, Ardila Maharani Yunisa, pamit undur diri ya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi dalam perjalanan saya berikutnya. Dah! Bagelen berani tampil beda.